Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Amir Hud dari Munte STMkom selaku dosen mata kuliah Matematika Terapan. Di sini saya Yenti Ariska Putri dari kelas PTIKC akan mempresentasikan tentang critical journal review yang saya kerjakan dengan menggunakan dua jurnal. Yang pertama, jurnal utama yaitu Inverse Matrix Positif menggunakan metode adjoint, dan jurnal pembandingnya yaitu Inverse Matrix Triplets bentuk khusus menggunakan metode adjoint. Identitas jurnal utama yang berjudul Inverse Matrix Positif menggunakan metode adjoint yang ditulis oleh M. Eka Karnain Putra dan Fitri Aryani. Lembaga penulis Win Sultan Syarif Kasim Riau dan penerbit Jurnal Sains Matematika dan Statistika diterbitkan pada Januari 2017, memiliki 8 halaman dengan ISSN 2460 4542 volume 3 nomor 1. Identitas jurnal pembanding dengan judul Inverse Matrix Triplets bentuk khusus menggunakan metode adjoint yang ditulis oleh Corey Karazon Marzuki dan Fitri Aryani. Lembaga penulis Win Sultan Syarif Kasim Riau dan diterbitkan oleh Jurnal Sains Matematika dan Statistika, terbit pada tahun 2019, memiliki 10 halaman dengan EISSN 2615 8663 volume 5 nomor 1. Pendahuluan dan kajian teori. Matriks adalah jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam jajaran tersebut disebut entry dari matriks. Pada tahun 2014, Bakti Siregar dan kawan-kawan menulis sebuah makalah yang berjudul Inverse Matrix Triplets menggunakan metode adjoint. Makalah tersebut membahas tentang bentuk umum inverse dari matriks triplets yang khusus, yaitu seperti yang ada di sini. Ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Terdapat 3 bentuk umum dari persamaan 1, yaitu yang pertama, bentuk umum determinan matriks triplets berorde n pada persamaan 1, seperti yang ada di layar PPT saya. Selanjutnya, bentuk umum kofaktor yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks triplets berorde n pada persamaan yang pertama. Seperti yang di bawah ini, untuk I sama dengan J, yaitu determinan T orde N. Untuk I tidak sama dengan J, yaitu min 1 pangkat N tambah 1 dikali N dikurang 1. Bentuk umum inverse dari matriks triplets berorde n pada persamaan yang pertama. Untuk I sama dengan J, yaitu min n dikurang 2 per n dikurang 1 dikali X. Sedangkan untuk I tidak sama dengan J, yaitu I per n dikurang 1 kali X. Kajian teori. Definisi pertama, jika A adalah matriks M kali N, maka transpose dari A atau transpose of A dinyatakan dengan AT, didefinisikan sebagai matriks N kali M yang didapatkan dengan mempertukarkan baris-baris dan kolom-kolom dari A, sehingga kolom pertama dari AT adalah baris pertama dari A, kolom kedua dari AT adalah baris kedua dari A, dan seterusnya. Definisi kedua, misalkan A adalah matriks bujur sangkar. Fungsi determinan dinotasikan dengan determinan A atau matriks A sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari A. Angka determinan A disebut determinan dari A. Definisi ketiga, misalkan A n kali N sama dengan matriks AIJ, maka minor dari AIJ yang dilambangkan oleh NIJ adalah determinan dari submatriks A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke I dan semua entry pada kolom ke J. Sedangkan kofaktor dari AIJ yang dilambangkan oleh CIJ adalah min 1 pangkat I tambah J kali M. Ekspansi kofaktor sepanjang baris I. Yang pertama, determinan A sama dengan AI1 dikali CI2 ditambah AI
I2 dikali C I2 ditambah sampai dengan A I ke N dikali C I ke N. Sedangkan untuk ekspansi kofaktor sepanjang kolom J, kita ketahui yaitu determinan A sama dengan A1IJ, determinan A sama dengan A1J, C dikali C1J ditambah A2J dikali C2J ditambah sampai dengan ANJ dikali CNJ. Teorema 2. Jika A adalah suatu matriks berujur sangkar dengan dua baris atau dua kolom yang proporsional, maka determinan A sama dengan 0. Definisi 4. Jika A adalah matriks N dikali N, sebarang dan Cij adalah kofaktor dari Aij, maka matriksnya seperti di bawah ini. C11, C12 sampai dengan C1 ke N, C21, C22 sampai dengan C2 ke N, sampai seterusnya. Ini menjadi persamaan ketiga. Disebut matriks kofaktor dari A. Transpose dari matriks ini disebut adjoint dari A dan dinyatakan sebagai adjoint A. Teorema 3. Jika A adalah suatu matriks yang dapat dibalik, maka kita dapatkan inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Ini sebagai persamaan 4. Permasalahan atau ruang lingkup materi pada jurnal utama. Berdasarkan dari nilai-nilai entry-nya, matriks dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya. Matriks tak negatif dan matriks positif. Suatu matriks A berorder n kali n dengan entry bilangan real disebut tak negatif jika Aij lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap I dan J, dan disebut positif jika Aij lebih besar dari 0 untuk setiap I dan J. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan inverse dari suatu matriks, diantaranya partisi matriks, eliminasi Gauss-Jordan, dan metode adjoint. Menentukan inverse dari suatu matriks sangat berpengaruh dari ukuran matriks. Semakin besar ukuran matriks, maka tingkat kesulitan dalam menentukan inverse dari suatu matriks semakin tinggi, sehingga diperlukan formula atau bentuk umum untuk menentukan inverse dari suatu matriks. Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh Bhakti Siregar dan kawan-kawan, penelitian ini akan melakukan hal yang sama seperti Bhakti Siregar dan kawan-kawan dengan bertujuan untuk mendapatkan bentuk umum determinan, matriks kofaktor, dan inverse dari matriks positif AN yang berbentuk seperti persamaan yang ada di bawah ini. Persamaan 2 ya. Selanjutnya permasalahan atau ruang lingkup pada materi jurnal pembanding. Penulis ini tertarik untuk melanjutkan penelitian tahun 2018, yaitu mendapatkan formulasi bentuk umum matriks kofaktor dan inverse dari suatu matriks Toeplitz bentuk khusus pada persamaan 4 menggunakan metode adjoint. Dengan keunikan bentuk matriks Toeplitz ini, penulis menduga adanya sifat-sifat khusus pada matriks ini, sehingga matriks kofaktor dan inverse yang lebih sederhana dibandingkan matriks secara umum. Dengan adanya rumus tersebut, diharapkan dapat memudahkan kita dalam menentukan matriks kofaktor inverse dari matriks Toeplitz dengan bentuk khusus yang ada pada persamaan 4. Sehingga hal ini diharapkan dapat membantu berbagi pihak, baik di bidang ekonomi, pendidikan, manajemen, kimia, dan sebagainya yang membutuhkan aplikasi inverse dari suatu matriks. Tujuan penulisan jurnal utama yaitu penulisan jurnal ini yang ditulis oleh penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan tujuan mendapatkan bentuk umum determinan, matriks kofaktor, dan inverse dari matriks positif. Sedangkan tujuan penulisan jurnal pembanding bertujuan mendapatkan formulasi atau bentuk umum matriks kofaktor dan inverse dari suatu matriks Toeplitz bentuk khusus menggunakan metode adjoint. Deskripsi output atau hasil yang ada pada jurnal utama. Yang pertama, inverse matriks didapatkan dengan menentukan persamaan umum determinan matriks terlebih dahulu.
Persamaan umum dari determinan matriks positif diperoleh dengan mengamati pola rekursif dari determinan matriks positif pada persamaan yang berorder 2 kali 2 sampai 8 kali 8. Nilai determinan diperoleh dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor seperti yang ada di layar PPT saya. Yang pertama untuk matriks A2, matriks A3, matriks A4, matriks A5, matriks A6, matriks A7, dan matriks A8, seperti yang ada di layar PPT ini. Selanjutnya, dengan mengamati pola rekursif dari nilai determinan yang diperoleh, maka didapatkan persamaan umum determinan dari matriks positif pada persamaan 2. Persamaan umumnya seperti yang ada di sini. Persamaan ini kita jadikan sebagai persamaan 5. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan persamaan umum matriks kofaktor dari matriks positif pada persamaan 2. Persamaan umum matriks kofaktor diperoleh dengan menggunakan definisi 3. Pada definisi 3 dijelaskan tadi, A2 sama dengan matriks BACB. Entri matriks kofaktor sepanjang baris pertama sebagai berikut ini. C11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali B sama dengan B sama dengan matriks A1. C12 ini seperti ini. Selanjutnya, entri matriks kofaktor sepanjang baris kedua sebagai berikut, seperti yang ada pada layar PPT untuk C21 dan untuk C22. Sehingga diperoleh matriks kofaktornya adalah untuk C2 matriks kofaktornya yaitu ini. Dengan cara yang sama, maka diperoleh dari A3 dengan ordo 3 kali 3, maka kofaktornya, matriks kofaktor untuk C3 yaitu kita ambil dari persamaan ini. Selanjutnya, A4, matriks kofaktornya A4 dengan ordo 4 kali 4, kita dapatkan matriks kofaktornya seperti yang ada pada persamaan pada C4 ini. Selanjutnya untuk C5, matriks kofaktornya kita dapatkan seperti ini. Untuk C6 kita dapatkan matriks kofaktornya seperti ini dengan ordo 6 kali 6. Dan C7 kita dapatkan seperti ini dengan ordo 7 kali 7. C8 kita dapatkan pada seperti yang ada di PPT ini dengan ordo 8 kali 8. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan persamaan umum inverse matriks positif pada persamaan 2. Menentukan persamaan umum inverse matriks positif pada persamaan 2 menggunakan teorem 3, yaitu ini A2. Matriks inverse A2 sama dengan 1 per determinan A2 dikali adjoin A2. Kita dapatkan seperti ini. Lalu untuk inverse A3 kita dapatkan matriks seperti ini. Untuk inverse A4 kita dapatkan ini dengan mensubstitusikan. Untuk inverse A5 kita dapat seperti ini yang ada di PPT. Untuk inverse A6 seperti yang ada di PPT ini. Untuk inverse A7 seperti ini dengan 7 kali 7, ordo 7 kali 7. Dan untuk ordo 8 kali 8, inverse-nya kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya, dengan mengamati pola rekursif dari inverse matriks yang telah diperoleh, maka didapatkan persamaan umum inverse matriks positif pada persamaan 2 sebagai berikut ini. Kita jadikan sebagai persamaan 7. Selanjutnya, deskripsi output atau hasil pada jurnal pembanding. Untuk mendapatkan inverse matriks Toeplitz bentuk khusus dengan menggunakan metode adjoin, terlebih dahulu ditentukan nilai determinan dari matriks tersebut. Selanjutnya, kita menentukan matriks kofaktornya yang ditransposkan yang disebut adjoin dari matriks awal. Barulah, akhirnya dengan mensubstitusi ke persamaan inverse matriks didapat inverse matriks Toeplitz bentuk khusus.
Metode dan hasil pembahasan. Pada jurnal utama, metode penelitian ini dimulai dengan diberikan bentuk umum matriks positif AN seperti pada persamaan 2. Selanjutnya, menentukan determinan, matriks kofaktor dan inverse matriks positif AN mulai dari A 2 kali 2 sampai A ordo 8 kali 8. Setelah itu, dengan melihat pola rekursif yang terbentuk dari nilai-nilai yang telah dicari, sehingga didapatkan persamaan umum determinan matriks kofaktor dan inverse matriks positif A. Metode dan hasil pembahasan pada jurnal pembanding. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Terdapat beberapa langkah yang dikerjakan. Pertama, menentukan matriks kofaktor dan inverse dari matriks Theoplides, bentuk khusus pada persamaan 4, orde sampai n kali n, menduga bentuk umum matriks kofaktor dan inverse dari matriks Theoplides, bentuk khusus pada persamaan 4, dengan memperhatikan pola rekursifnya. Kedua, membuktikan bentuk umum matriks kofaktor dan inverse menggunakan metode induksi matematika. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bentuk umum dari inverse matriks positif didapatkan dengan melakukan 3 langkah, yaitu yang pertama, mendapatkan bentuk umum dari determinan matriks positif dengan memperhatikan pola rekursif yang terbentuk dari nilai determinan matriks tersebut. Yang kedua, mendapatkan bentuk umum dari matriks kofaktor dari matriks positif dengan memperhatikan pola rekursif yang terbentuk dari matriks kofaktor tersebut. Yang ketiga, menggunakan metode adjoint untuk mendapatkan bentuk umum dari inverse matriks positif. Akhirnya, didapatkan bentuk umum dari determinan matriks, matriks kofaktor, dan inverse dari matriks positif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan pada teman-teman telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan critical journal review yang saya kerjakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan sekian terima kasih.